Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama, ini saya tuh lagi mau cari makan. Ini sebenarnya tuh hari Sabtu sore ataupun malam minggu. Kita lapar banget di sore harinya, jadi yaudahlah kita putuskan buat nyari makan aja. Jadi mungkin nanti malam minggu kita nggak keluar rumah karena kan posisinya udah kenyang. Ini tuh di daerah Kelari ataupun Karawang Timur, tepatnya itu di sekitaran CKM. Kalau teman-teman semua ada yang orang CKM, pasti paham banget daerah ini ataupun tempat Lamongan ini. Beneran deh, saya nggak bohong. Lamongan ini sambelnya itu enak banget, pokoknya mantep deh. Untuk harganya berapa ya? Saya beli 2 ayam, 1 kepala, 2 nasi, 1 tahu. Itu habisnya sekitar 38 ribuan. Kalau nggak salah sih ya, soalnya saya agak lupa-lupa ingat gitu. Nah ini kita udah nyampe rumah, jadi mau langsung makan aja. Kalau saya sama Alea, tadi saya bagi 2 nasinya, jadi Alea sedikit aja, kalau saya itu sisaannya. Karena kan kalau misalkan mau beli 3 nasi, malah nanti nggak habis. Lanjut, ini tuh video keesokan harinya ataupun hari Minggu pagi. Nah hari Minggu pagi Pak suami bener-bener ngebantuin saya dari pagi sampai sore hari. Nah ini yang pertama, Pak suami itu lagi ngambil daging. Ini beneran ya yang nge-shoot itu Pak suami. Kalau saya mah posisinya itu ada di depan kalau nggak salah tuh. Nah kalau yang ini yang nge-shoot itu saya. Jadi habis Pak suami ngambil si daging dari kulkas, itu kan didiemin dulu biar nanti nggak jadi es batu. Ini Pak suami itu mau ngebersihin kamar mandi. Udah jadwalnya gitu setiap minggu. Sekarang yang ngebersihin kamar mandi itu emang Pak suami. Dulu sebelum saya hamil itu yang ngebersihin kamar mandi emang saya, tapi semenjak saya tuh hamil yang ngebersihin kamar mandi itu emang Pak suami. Demi kebaikan kita semua. Untuk ngebersihin kamar mandinya ini pakainya tuh Porsteak. Kalau Pak suami nih yang ngebersihin kamar mandi, beneran deh Porsteaknya itu nggak habis-habis. Ini Porsteak 1 itu bisa sekitar 3 bulanan. Makanya udah lama kan saya tuh nggak ada beli Porsteak. Karena emang kalau Pak suami yang make bener-bener hemat banget. Beda lagi kalau saya yang make. Kalau saya yang make itu 1 bulan juga habis 1 botol. Lanjut, habis itu WC-nya emang gak langsung dibersihin, jadi saya minta tolong sama Pak suami buat nganterin saya belanja di warung sayur sama pasar. Nah habis dari pasar kita langsung ke pasar minggu, tepatnya itu ada di Kartika. Lagi-lagi kalau teman-teman ada yang orang Karawang Timur pasti tahu banget ya tempat ini. Ini tuh perumahan Kartika, pokoknya lengkap banget deh di sini. Kita pulang dari sini tuh sekitar jam setengah 10-an pagi. Nah habis itu kita udah nyampe rumah. Terus ini Alea tuh lagi unboxing. Jadi kemarin saya tuh ngebeliin Alea piyama di Shopee, harganya tuh murah banget. Saya sengaja cuman beli 1 karena saya pengen ngeliat bahannya itu kayak gimana. Untuk harganya ini cuman 20 ribuan aja. Ukurannya itu XL. Nah kalau teman-teman ada yang pengen samaan juga, untuk linknya nanti udah saya taruh di description box yang paling atas. Beneran deh, saya nggak bohong, ini piyama harga 20 ribuan, bahannya itu adem banget ya. Nggak adem banget juga sih, pokoknya nyaman gitu dipakai sama anak-anak. Nah untuk bahannya itu kayak gini, teman-teman nih bisa ngeliat sendiri, jadi ini bukan bahan yang mengkilat. Oke, tadi pas kita pulang dari Kartika ataupun pasar minggunya gitu, kita itu langsung istirahat karena emang posisinya itu capek banget. Nah, kita bangun-bangun itu sekitar jam setengah 12 siang. Jadi lanjut, tadi kita itu makan dimsum, tapi emang nggak saya videoin. Nah, terus habis itu Pak suami ngebersihin kamar mandi yang tadi udah dikasih Porsteak. Emang ngebersihinnya itu siang-siang, nggak apa-apa deh ya. Sesemangatnya Pak suami aja, yang penting mau ngebersihin kamar mandi. Lanjut, untuk dagingnya ini kan udah nggak jadi es batu lagi karena udah didiemin lama banget, jadi langsung diirisin sama Pak suami. Dan untuk posisinya ini Pak suami itu udah cuci tangan sampai bersih ya, soalnya kan kalau nggak cuci tangan bahaya banget, tadi tangannya itu kena Porsteak.
Dan BTW abaikan aja ya kalau teman-teman ada yang salfok, ih pak suaminya Bunda Alia kok ngirisin dagingnya di bawah, mana duduknya itu di atasnya keset pula. Ya mau gimana lagi, pak suami saya emang kayak gitu orangnya. Misalkan ngirisin daging-dagingannya itu di atas ataupun di meja dapur, pak suami kurang suka karena kan emang dagingnya itu banyak banget dan waktu ngirisin itu emang lama banget gitu. Kalau pak suami saya nih ngirisin daging-dagingan itu nggak mau yang dagingnya itu gede-gede. Jadi dagingnya itu yang kecil-kecil, makanya itu lama banget waktu ngirisin. Untuk dagingnya tuh waktu saya dapet pas hari raya Idul Adha, emang nggak saya cuci terlebih dahulu ya sebelum saya masukin ke dalam kulkas. Nah pas diirisin ini posisinya juga belum dicuci, jadi nyucinya itu nanti pas udah selesai semua diirisin sama pak suami. Nah kalau ngirisin daging-dagingan kayak gini pakainya itu emang talenan kayu, jadi saya bedakan ya antara ngirisin bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran sama daging-dagingan. Nah untuk daging-dagingan yang lagi diirisin sama pak suami mungkin ini sekitar 1 kilo lebih, makanya itu lama banget. Nah untuk si tulang-tulangannya itu sekitar setengah kilo kali, soalnya tulang-tulangannya juga ada tapi emang nggak banyak. Nah ini lagi dicuci sama pak suami untuk daging-dagingannya. Insya Allah ya nyucinya itu udah bersih sih, tapi ya balik lagi sama yang lihat karena ini emang videonya itu saya percepat. Dan lagi-lagi teman-teman juga jangan salfok ya, misalkan ini cahaya matahari kontrasnya itu emang gak dibenerin sama pak suami. Kalau pakai HP iPhone, pak suami itu emang kayak kurang pandai gitu. Tapi pak suami pengennya tuh ngevideoin pakai HP iPhone. Ya udahlah terserah pak suami aja ya. Nah posisinya waktu pak suami lagi masak, saya tuh lagi food prep, makanya saya nggak bisa ngevideoin pak suami. Jadi ini murni pak suami sendiri yang ngevideoin. Nah untuk bumbunya tadi kan udah diliatin sama pak suami, tapi di sini bakal saya sebutin lagi. Untuk bumbunya di sini pak suami pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tapi emang nggak banyak-banyak, takutnya nanti Alia kepedesan, soalnya kan ini buat dimakan Alia juga. Terus pak suami pakai kemiri, pakai lada, pakai ketumbar, pakai kunyit, salam, lengkuas, jahe, sama dipakein bumbu gulai yang kecil yang ada kayu manisnya, ada kapulaga juga kalau nggak salah, dan ada yang lain-lainnya gitulah pokoknya. Untuk nama masakannya saya agak bingung ini mau nyebut rendang ataupun gulai. Kalau saya mau nyebut rendang tapi kok nanti airnya itu nggak sampai habis. Kalau saya mau nyebut gulai kira-kira pantas nggak ya? Ya nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri lah ya, nama masakannya itu bisa dinamain sendiri sama teman-teman. Pokoknya pak suami saya tuh emang spesialisnya masak daging, misalkan ada daging sapi ataupun daging kambing dan yang lain-lainnya gitu. Pasti saya minta tolong sama pak suami buat pak suami yang masak. Kalau saya yang masak pasti rasanya itu nanti nggak enak gitu loh, ataupun B aja. Nah tadi pas bumbunya itu udah mateng, udah mengeluarkan minyak, itu kompornya emang dimatiin sama pak suami. Soalnya kalau versinya pak suami masukin dagingnya itu emang pas bumbunya udah matang kayak gitu terus kompornya dimatiin. Nah nanti pas dagingnya udah masuk dikasih kecap terus diaduk-aduk pakai tangan. Emang nggak saya videoin ya, takutnya nanti teman-teman ada yang komentar gimana. Di video yang dulu juga pernah saya upload terus diaduk-aduk kayak gitu kan pakai tangannya pak suami, ada beberapa yang komentar ya kayak gitulah. Makanya kali ini nggak saya taruh video waktu pak suami lagi ngaduk-ngaduk si dagingnya itu pakai tangan. Nah ini pak suami juga udah selesai nyuci piring. Lanjut setelah dagingnya itu selesai diaduk-aduk sama pak suami, ini langsung ditambahin air. Untuk nambahin airnya itu mungkin sekitar 1700 ml. Kalau airnya udah agak menyusut kayak gini, terus ditambahin santan kara. Nambahin santan karanya di sini 3. Tapi balik lagi sesuai versi teman-teman aja ya. Kalau lagi masak itu di kayak gimanain aja bumbunya, versinya kayak gimana. Pokoknya kan setiap orang kalau masak itu emang beda-beda banget ya caranya tuh. Nah ini lagi diaduk-aduk ya sama pak suami biar semuanya itu merata. Untuk bumbu tambahannya dikasih garam, dikasih micin, dikasih gula, sama dikasih roiko sapi. Untuk ngasihnya bisa disesuaikan sama berapa banyaknya yang dimasak sama teman-teman semua. Beneran deh saya nggak bohong, ini masakannya pak suami tuh mantul banget. Sampai sekarang nih dagingnya itu masih ada loh. Cuman untuk dagingnya itu emang saya taruh di freezer biar nanti kalau misalkan sewaktu-waktu saya pengen ya nanti bisa saya angetin.
Cuman emang nggak lama-lama sih saya naruh di freezernya itu, mungkin ya sekitar 1 minggu ataupun 2 mingguan aja. Karena kan tadi masak dagingnya tuh emang banyak banget ya, misalkan nggak dimasukin ke dalam freezer kayaknya sayang banget gitu loh. Nah, yang saya masukin ke dalam freezer ini saya taruh di wadah yang pink. Untuk wadah pinknya udah saya cuci sampai bersih. Dan ya udah, sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye.